Biasanya kalau aku kenal orang baru, itu ada dua pertanyaan tuh yang paling sering diajukan. Yang pertama, kenapa cowok namanya Dea? Tapi itu kita bahas lain kali aja. Yang kedua, biasanya kalau orang tahu aku kuliah filsafat tuh nanya biasanya, belajar filsafat tuh belajar apa sih gitu. Memang masih jadi kayak misteri lah buat orang kebanyakan. Bahkan di kalangan orang terdekat. Dulu tuh aku pernah ditelepon pamanku tiba-tiba, dan dia tiba-tiba nanya soal telepati gitu. Aku bingung. Kenapa yang beginian ditanya ke aku nih? Terus penjelasannya dia bilang, kan kamu kuliah filsafat, kata harusnya ngerti dong yang mistik-mistik gini. Waduh. Gitu. Nah, jadi untuk alasan itu gitu ya, meleruskan miskonsepsi banyak orang tentang filsafat, video ini dibuat. Juga buat teman-teman yang mungkin belakangan ngelihat filsafat tuh jadi istilah yang populer di media sosial, banyak dibahas berkat buku-buku populer, kayak mungkin beberapa tahun lalu ada Dunia Shopee, terus juga ada filosofi teras, sehingga filsafat dikenal orang banyak. Nah, jadi sebagai orang yang memang belajar filsafat secara akademik di kampus, aku kali ini mau berbagi ke teman-teman gimana sih caranya belajar filsafat yang mudah, yang enggak overwhelming gitu ya, yang bisa dilakukan sendiri gitu di rumah. Ada beberapa pendekatan sebetulnya, tapi yang paling lazim dipakai untuk pemula adalah melihat filsafat sebagai sebuah sejarah pemikiran. Biasanya filsafat barat yang dilihat. Nah, itu kita bergerak dari satu pemikiran filsuf ke pemikiran yang lain, terus kita ngelihat bedanya apa yang dikembangkan, dan lain sebagainya. Nah, filsafat barat ini karena sistematis banget, jadi enak gitu buat dilacak. Biasanya buku yang dipakai itu buku-buku pengantar sejarah filsafat barat. Ada bukunya Bertrand Russell, ada bukunya Louis Katsoff, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini panduan yang menarik untuk kita bisa tahu, untuk kita bisa dapat gambaran umum gitu. Nanti kita akan dikenalin dengan filsuf prasokratik gitu ya, yang zaman kuno banget. Terus gimana perkembangannya ke era Socrates, Plato, dan Aristoteles. Begitu terus bergerak sampai zaman modern. Nah, begitu kita udah familiar dengan nama-nama itu, kita familiar dengan pikiran-pikiran mereka, kita akan ketemu dengan istilah-istilah yang lebih spesifik, yaitu cabang-cabang filsafat. Jadi dalam filsafat tuh ada yang namanya cabang khusus dan ada yang namanya cabang umum. Cabang umum tuh ada metafisika atau ontologi. Dia ini ngebahas realitas. Jadi misalnya nanya, apa sih realitas itu gitu? Beneran nyata atau cuman ilusi gitu-gitu? Apakah realitas itu ada dengan sendirinya atau tergantung sama persepsi manusia gitu? Nah, itu wilayahnya ontologi atau metafisika umum. Yang kedua, cabang umum itu ada epistemologi. Epistemologi itu berkaitan dengan pengetahuan biasanya. Gimana cara kita tahu bahwa hal yang kita tahu itu benar. Nah, kayak gitu-gitu. Terus ada juga cabang umum ketiga tuh aksiologi. Aksiologi ini terdiri dari etika dan estetika. Kalau etika itu ngebahas baik dan buruk. Kalau estetika itu membahas keindahan. Apa yang disebut indah? Ada nggak keindahan yang objektif gitu? Bagaimana kita merumuskan sebuah nilai keindahan yang universal gitu-gitu? Itu bagian dari aksiologi. Terus ada satu lagi di cabang umum itu logika. Logika itu biasanya mesti dipelajari supaya kita bisa memeriksa apakah sebuah penalaran itu bunyi atau enggak, gitu, sound atau enggak. Ada beberapa penalaran yang misalnya disebut sesat pikir gitu atau fallacy. Itu karena dia menyalahi prinsip-prinsip logika. Jadi buat yang mau belajar filsafat, logika juga perlu dipelajari. Itu cabang-cabang umum. Lalu ada cabang-cabang khusus. Cabang khusus ini biasanya spesifik langsung sama topiknya, berkaitan. Misalnya ada filsafat hukum gitu. Filsafat hukum ini kan ngebahas mungkin nilai apa sih keadilan itu. Gitu. Mungkinkah keadilan itu dikodifikasi dalam sebuah hukum formal? Apakah hukum harus selalu ditaati? Pertanyaannya kayak gitu. Atau filsafat manusia juga cabang khusus gitu ya. Kayak pertanyaannya, manusia tuh apa sih gitu? Apakah manusia sama dengan subjek lain, dengan makhluk-makhluk lain? Kalau beda, apa bedanya? Nah, itu kajiannya filsafat manusia. Mungkin sekarang mendengarkan semua definisi itu membuat teman-teman merasa, wah banyak banget ya yang dipelajarin.
Tapi dengan cara yang tadi aku kasih tahu, kita mendekati filsafat sebagai sebuah sejarah pemikiran, kita akan menerima itu tuh dalam kepingan-kepingan kecil gitu, dalam kepingan-kepingan yang snackable gitu. Jadi kita bisa menemukan berbagai macam kajian filsafat dari berbagai cabang tadi pada diri satu orang filsuf yang kita pelajari. Nah, setelah kita memahami peta gambaran besarnya, kita jadi akan lihat ada filsuf yang menarik buat kita, ada yang menurut kita mungkin nggak make sense, ada yang sebagainya lah. Di situ kita bisa naruh minat kita secara khusus pada siapa gitu. Misalnya tadi aku ngambil contoh ngomongin ontologi gitu ya, atau metafisika. Abad ke-18 tuh ada filsuf namanya George Berkeley. Dia tuh bilang kenyataan tuh nggak ada di luar persepsi manusia. Jadi semua yang kita lihat ini tuh sebenarnya cuma ada dalam kepala kita. Makanya ada istilah dia yang terkenal itu esse est percipi. Yang ada tuh adalah yang kita persepsi. Gitu. Nah, itu menarik presentasinya Berkeley. Tapi tentu nggak lepas dari kritik. Di zaman yang sama ada filsuf lain namanya Thomas Wright yang ngeritik dia dan bilang benda-benda di luar kita itu ya eksis atau ada secara independen gitu, nggak tergantung sama persepsi kita. Lalu di zaman yang sama juga ada seorang filsuf lain yang juga terkenal namanya David Hume. David Hume ini dia alirannya empirisisme. Dia memberi penekanan ekstra pada penginderaan gitu ya. Jadi memang di satu sisi dia setuju bahwa persepsi manusia itu ikut membentuk realitas, tapi di sisi lain dia bilang juga bahwa walaupun persepsi dibentuk realitas, bukan berarti semua ini nggak ada tanpa persepsi kita. Gitu. Dia skeptis juga sama persepsi manusia. Nah, perbedaan-perbedaan ini, kritik yang sambung menyambung dari satu pemikir ke pemikir lain, ini membuat kita bisa ngelihat alurnya gitu. Jadi kita tahu ketika seorang filsuf mengatakan apa, ini konteksnya gimana, dan nanti bagaimana pemikiran ini mempengaruhi pemikir-pemikir yang selanjutnya gitu. Nah, ini menariknya. Dan terus terang aja, meskipun awalnya ketika aku belajar filsafat itu aku nggak tahu apa-apa gitu, membingungkan, dunia yang absurd lah buatku gitu ya. Tapi ketika udah mempelajari dengan pendekatan itu tadi tuh, aku ngerasa jadi, oh ini ternyata dunia yang menyenangkan juga gitu. Ini sebuah ilmu yang layak diseriusi gitu. Terus mungkin pertanyaan teman-teman, apakah berbeda antara mempelajari filsafat dengan berfilsafat itu sendiri? Tentu saja berbeda gitu ya. Yang pertama, kita mempelajari pemikiran orang lain. Yang kedua, itu mungkin kita berusaha merumuskan pemikiran kita sendiri. Tapi itu mungkin pembicaraan buat lain waktu. Karena ada banyak sekali yang harus dibahas, metodenya, terus juga bidang-bidang keilmuannya. Sekarang tuh sebetulnya udah banyak banget perkembangannya. Udah ada cabang-cabang baru, udah ada pemikir-pemikir baru yang udah nggak berpijak lagi mungkin pada teori-teori klasik gitu ya yang biasa dipelajari di kampus. Cuman pesanku sih buat teman-teman, pelan-pelan aja, dinikmatin aja bacanya, kayak cari hal yang menyenangkan, cari filsuf yang kalian suka, sampai begitu nanti ketemu, kalian bisa konsentrasi untuk mendalami pemikiran tersebut. Kalau aku sendiri selama kuliah, konsentrasiku itu di filsuf namanya Arthur Schopenhauer. Dia pemikir abad ke-19 gitu ya. Jadi karena neliti Schopenhauer, aku harus baca juga pemikir-pemikir yang mempengaruhi dia sebelumnya. Termasuk tadi nama yang disebut David Hume. Setelah David Hume itu ada Immanuel Kant. Juga pemikir-pemikir setelah Schopenhauer. Ada Nietzsche yang terkenal gitu ya. Ada mungkin agak lintas bidang sedikit yang juga terpengaruh Schopenhauer tuh ada psikoanalis Sigmund Freud gitu. Mau nggak mau aku jadi harus pelajarin gitu karena konsentrasinya di Schopenhauer. Nah, aku harap nanti petualangan teman-teman dalam membaca filsafat ini akan berujung pada tokoh atau pemikiran yang teman-teman suka dan mau kaji secara lebih mendalam. Nah, jadi teman-teman, nggak semua orang yang belajar filsafat tuh terlihat menggelikan gitu ya. Nggak semuanya bayam sore, ada juga bayam siang, bayam subuh. Dan ada juga aku nih. Jadi ada banyak banget variasinya dan mungkin kalau ada stereotype
orang belajar filsafat tuh nyebelin, sok tahu, suka nggak tahu tempat, tiba-tiba ngobrol serius. Percayalah nggak semuanya begitu. Dan justru banyak banget orang yang formally train untuk belajar filsafat tuh sehari-hari ya santai aja. Bisa diajakin ngobrol soal financial planning juga, bisa diajak ngobrol soal menu masakan juga. Jadi nggak semuanya alien. Bukan berarti nggak ada ya, ada. Terus juga mungkin ada stereotip kalau belajar filsafat ntar gila gitu. Ada yang gila karena belajar filsafat, tapi statistically speaking, aku yakin lebih banyak orang gila karena nggak dibeliin motor sama bapaknya ketimbang yang belajar filsafat. Karena aku pernah riset di rumah sakit jiwa di Jogja dulu, di apa namanya, apa yang di Pakem ya, yang di utara tuh. Nah itu di tempat yang sama itu ada 3 orang tuh yang gila karena nggak dibeliin motor. Ada yang dia jadi Naruto, ada yang jadi lucu-lucu lah pokoknya. Tapi nggak ada satupun tuh di situ yang aku ketemu yang gila karena belajar filsafat. Jadi belajar filsafat jangan minta beli motor baru. Gitu aja sebenarnya panduan hari ini buat belajar filsafat. Kalau di recap lagi, yang pertama jangan buru-buru. Jangan buru-buru untuk nyemplung, untuk ikut pembicaraan yang sulit-sulit. Biarin aja, misalnya ada teman kita yang cerita soal Deleuze atau Guattari gitu yang kita nggak ngerti. Kita pelajarin sesuai pace kita aja. Kedua, dekati sebagai sejarah pemikiran, karena itu akan memberi kita gambaran utuh. Yang ketiga, setelah kita kuasai petanya, barulah kita pilih mana yang paling menarik buat kita. Segitu aja cukup sebenarnya buat pemula, dan selamat membaca filsafat.